Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak ibu kelas 8. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar di rumah. Bertemu bersama Ibu Miliana, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai ya, itu adalah kalian bisa menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan ya, serta nanti hubungannya dengan kesehatan kalian ya. Kemudian indikator pembelajaran kita, kalian bisa mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah, terus mendeskripsikan proses pembekuan darah ya. Dan tujuan pembelajaran kalian itu adalah diharapkan kalian mampu mendeskripsikan karakteristik komponen darah kita, kemudian mampu mendeskripsikan proses pembekuan darah. Sebelum lebih jauh, mari kita simak video berikut. The following video is a technical guide that demonstrates how to isolate mononuclear cells from whole blood by centrifugation through a density gradient medium, such as FICAL-PAC+. To begin, ensure all reagents are at room temperature. Dilute the blood sample at a 1:1 volume ratio with the appropriate medium. Add a volume of density gradient medium to a fresh tube according to the specifications for that density gradient medium. Gently layer the diluted blood on top of the density gradient medium. Take care not to mix the two layers. Centrifuge for 30 minutes at 400 G with the brake off. Carefully harvest the cells by inserting the pipette directly through the upper plasma layer to the mononuclear cells at the interface. Alternatively, you can first remove the upper layer and then collect the cells. Finally, wash the harvested cells twice in the appropriate buffer. The cells are now ready for easy-step cell separations or other downstream applications. For more information on blood sample processing and cell isolation, please visit stemcell.com. Setelah melihat video tersebut, ya, kalau kita makhluk hidup itu ternyata mempunyai darah dan darah kita itu mempunyai bagian-bagian. Nah, di dalam video tersebut, ya, darah kita itu diproses melalui mesin sentrifugal, yaitu untuk memisahkan ya bagian-bagian darah. Nah, pada video tersebut, ya, kita ada melihat ada bagian darah yang berwarna kuning, ya. Kemudian dia disebut apakah itu bagian darah kita. Terus ada lagi bagian yang berwarna bening ataupun berwarna merah padat, ya, lebih gelap. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian tersebut atau komponen-komponen darah. Kita akan mengenalnya setelah pesan-pesan berikut. Oke, baiklah, kembali bersama Ibu, kita akan mengenal komponen darah kita atau bagian-bagian. Apa saja komponen tersebut, ya. Jadi kamu yang pertama dulu harus tahu darah kita itu fungsi apa, ya. Darah kita itu merupakan medium ataupun media. Dia juga disebut dengan sistem transportasi. Kenapa dia disebut dengan sistem transportasi? Ya, karena darah kita nanti ada yang berfungsi mengangkut misalnya sari-sari makanan ataupun zat-zat kimia ya di dalam tubuh kita. Nah, tadi kamu lihat udah di video ya, darah kita itu apabila disentrifugasi atau itu adalah proses pemisahan komponen-komponen. Nanti kelihatan ya, dia terdiri dari dua komponen ternyata ya. Ada yang disebut, yang pertama adalah plasma darah. Ya, plasma itu berarti dia berupa cairan. Nah, jumlah atau komponennya itu sekitar 55%. Dia lebih banyak dibandingkan dengan
sel-sel darah, yaitu sebanyak 45% dari volume total darah kita ya. Nah, kita akan mengenal yang namanya komponen darah. Di layar kalian udah melihat ya, seperti ini kira-kira animasinya. Yang pertama kita akan kenal yang namanya plasma darah ya. Jadi tadi sudah Ibu sebutkan, plasma darah itu berupa komponen yang berbentuk cairan ya. Dia sebagian besarnya terdiri dari air, sekitar 90% ya. Komponennya tadi 55%. Nah, terdiri dari 90% air, kemudian sisanya adalah zat terlarut, yaitu berupa protein dalam darah kita, kemudian sari-sari makanan, glukosa, ya, termasuk zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita, ya. Itu sekitar 10%. Nah, dapat kita simpulkan dulu sementara, ya. Plasma darah itu dia berfungsi mengangkut sari-sari makanan, kemudian mengangkut sisa oksidasi ya dalam sel ke tempat pembuangan tadi. Nah, itu sebabnya tadi kenapa darah kita disebut juga dengan sistem transportasi. Untuk lebih jelasnya, fungsi dari plasma darah ya itu di sini ada kandungannya, terus ada fungsinya. Kalian dapat lihat di tabel di layar ya. Kandungan plasma darah itu terdiri dari sebagian besar air tadi, fungsinya sebagai pelarut. Kemudian di dalam plasma darah kita itu ada yang namanya protein. Ya, protein di dalam darah itu jenisnya ada albumin. Ya, fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan air. Kemudian ada globulin, ya, membantu transportasi lemak. Kemudian vitamin dan lain sebagainya macam, kemudian ada protein penggumpal darah. Nanti kita akan bahas di komponen darah selanjutnya, ya. Kemudian garam-garam mineral yang kalian butuhkan itu juga terdapat di dalam plasma darah, ya. Kemudian ada glukosa, asam amino, ya. Terus hormon di dalam tubuh kita itu juga terdapat di dalam plasma darah, yang mana hormon itu berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh kita, ya, fungsi tubuh kita. Kemudian CO2 di dalam darah kita juga ada, tapi nanti dia akan dibuang bersama dengan sistem pernapasan kita. Terus ada sampah nitrogen, ini juga akan dibuang bersama sistem ekskresi yang namanya ginjal. Oke, next. Yang kedua adalah sel darah merah. Silakan kalian simak video sel darah merah ataupun eritrosit. Oke, di layar kalian sudah melihat ya, di sana ada berbagai macam komponen darah. Ya, kalian itu melihat ya, sel darah merah itu adalah dia bentuknya keping bikonkav. Kemudian artinya keping bikonkav itu dia seperti kepingan, pipih di tengah. Terus dia tidak mempunyai inti atau nukleus. Kemudian jumlah normalnya itu sekitar 4-5 juta, tergantung 5 juta per 1 mm kubik darah kita, tergantung nanti jenis kelamin ataupun usia, ya. Kemudian usia sel darah merah kita itu kurang lebih 120 hari, dia akan rusak, kemudian akan dirombak di hati, ya. Kemudian pembentukan sel darah merah itu terjadi di sumsum tulang, ya. Kemudian warna kuning, warnanya itu kuning ke merah-merahan. Kenapa? Karena dia mengandung hemoglobin. Oke. Ya, jadi sel darah merah atau eritrosit itu dia mengandung hemoglobin seperti yang Ibu sebutkan. Apa fungsi hemoglobin? Ya, di layar kalian di sini Ibu tampilkan. Ya, hemoglobin itu dia mempunyai fungsi untuk mengikat O2 dan CO2 di dalam darah kita. Ya, ada yang berfungsi misalnya mengikat oksigen. Ya, oksigen itu dia diikat oleh dia diikat oleh hemoglobin. Misalnya ada 2 molekul oksigen di dalam darah kalian, maka yang mengikatnya pun itu adalah 2 hemoglobin. Kemudian
sehingga apa? Oksigen itu nanti diikat yang namanya menjadi oksihemoglobin, kemudian oksigen disampaikan ke sel-sel tubuh kamu yang membutuhkan, ya. Kemudian, bagaimana cara oksigen kamu itu masuk ke dalam sel-sel? Itu terjadi prosesnya yang disebut dengan difusi, ya. Kemudian digunakan juga yang mana oksigen tadi memang kita butuhkan untuk membantu proses pembakaran, ya, untuk dihasilkan yang namanya pembakaran, maksud Ibu sari-sari makanan nanti digunakan menjadi energi untuk kita beraktivitas, ya. Kemudian tadi Ibu sebutkan selain oksigen, hemoglobin itu juga berfungsi untuk mengikat CO2, ya, CO2 di dalam darah kita. Jadi yang namanya oksigen memang kita butuhkan, ada juga CO2 sebagai zat sisa metabolisme atau zat sisa pembakaran tadi yang memang harus dibuang. Nah, ini kaitannya dengan sistem pernapasan. Jadi hemoglobin itu nanti namanya karbinohemoglobin, dia akan mengikat CO2. Tadi untuk oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Diikat oleh hemoglobin, itu namanya adalah oksihemoglobin, digunakan untuk sel-sel tubuh kita yang bermanfaat untuk pembakaran, ya, untuk pembakaran nanti untuk menghasilkan energi yang kita gunakan supaya kita bisa beraktivitas. Sedangkan ya CO2 itu juga akan diikat oleh hemoglobin sebagai nanti zat sisa metabolisme. Nanti hubungannya dengan sistem pernapasan. Jadi darah kita yang mengandung CO2 itu akan masuk ke kapiler darah di dalam paru-paru yang disebut dengan alveolus. Di situ terjadi pertukaran secara difusi juga CO2 dibuang bersama sistem pernapasan, ya. Jadi hubungannya nanti dengan sistem pernapasan. Jadi peredaran darah kita itu, ya. Nah, kalau CO2 tadi nama hemoglobin yang mengikatnya adalah karbinohemoglobin. Oke, next. Lanjut kita ke sel darah putih. Anak-anak, di layar kalian sudah melihat di situ adalah ada white blood cell atau istilahnya sel darah putih. Istilahnya lagi itu adalah leukosit di dalam biologi, ya. Sel darah putih itu dia jenisnya banyak, ya. Kalau kita lihat dulu dari ciri-cirinya, ya, bentuknya itu dia tidak tetap. Kemudian mempunyai inti atau nukleus, ya. Bentuknya itu cekung. Coba kamu perhatikan yang ada warna ungu itu namanya adalah inti sel. Dia agak cekung, ya. Kemudian dia tidak berwarna, sehingga apa? Berbeda dengan eritrosit tadi yang warnanya merah. Kalau sel darah putih itu dia tidak berwarna, sehingga disebut dengan sel darah putih, ya. Jumlahnya itu kurang lebih 5-10.000 butir per milimeter kubik darah kita, ya. Dia bisa berubah bentuk. Kemudian sel darah putih itu bisa bertahan hidup antara 12 sampai 23. Jadi dia beragam, ya. Kemudian sel darah putih itu sel darah putih itu dia dibuat di dalam sumsum merah tulang pipih, ya. Di limpa ataupun kelenjar getah bening, ya, bergerak secara amoeboid. Kayak di layar kamu lihat bergerak secara amoeboid itu seperti apa? Dia seperti amoeba. Ya, di layar itu kamu lihat dia sifatnya pagosit, yaitu memakan bakteri. Tadi kamu lihat, ya, dia yang hijau-hijau itu adalah bakteri. Si sel darah putih, ya, dia akan memakan bakteri-bakteri penyebab kita sakit. Tidak cuma bakteri, bisa virus ataupun parasit yang lain. Nah, sehingga apa? Dia itu disebut dengan sistem kekebalan tubuh, ya, fungsinya gitu. Kemudian sel darah putih itu juga dia disebut dengan sel pengembara, ya, karena dia terus-terusan menjaga tubuh kita, ya, setiap saat untuk memakan atau mengamankan tubuh kita dari bibit penyakit. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali bersama Ibu, tadi kalian sudah mengenal yang namanya bagaimana sel darah putih itu ya. Tadi Ibu sudah singgung ya, jenis leukosit itu dia beragam ya. Di layar kalian bisa melihat, di sini sudah Ibu tampilkan jenis sel darah putih itu dibedakan menjadi dua, ada yang dia punya granula ataupun agrulosit ya. Nanti kalian ini untuk diketahui aja dulu ya. Nah, sel darah putih itu macamnya ada eosinofil, basofil, neutropil untuk yang mempunyai granula. Sedangkan yang tidak mempunyai granula itu ada yang namanya limfosit. Ya, limfosit nanti dibedakan lagi menjadi dua, ada B sama T, nanti kamu kenal ya. Kemudian ada monosit. Nah, bentuknya tadi ya dia punya inti, kemudian intinya itu bentuknya cekung. Oke, warnanya bening. Nah, karakteristiknya itu seperti apa ya? Atau fungsinya apa? Masing-masing itu dia punya fungsi ya. Fungsi dari reaksi alergi ya itu adalah eosinofil. Jadi kalau kamu mengalami alergi pada tubuh kamu misalnya ataupun ada yang mengalami cacingan ya, itu tugasnya sel darah putih yang namanya eosinofil ya, yang menangani supaya kamu sembuh. Kemudian ada juga yang kedua adalah basofil ya. Basofil ini juga yang menangani reaksi alergi ya. Neutropil yang ketiga ya. Neutropil ini berfungsi untuk menangani kamu apabila kamu terinfeksi bakteri patogen ya. Sehingga dia lebih kepada ini yang sifatnya tadi yang bisa memakan bakteri. Misalnya kamu terinfeksi bakteri ya di pencernaan kamu, akhirnya kamu diare. Nah, yang bertugas membantu kamu misalnya supaya bisa sembuh dari diare tersebut, kamu ini adalah neutropil. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan limfosit ya, B ataupun T. Nah, limfosit B ataupun T itu dia berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh kamu. Limfosit B sama T itu dia berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah terinfeksi ya, kemudian sakit cacar, kemudian katanya kamu tidak bakalan kena lagi ya. Kenapa? Karena tubuh kamu udah punya kekebalannya. Jadi itulah fungsi dari limfosit ini. Dia menghasilkan sistem kekebalan tubuh kamu secara alami ya. Kemudian ada yang namanya monosit ya. Ya, monosit ini dia leukositnya lebih berukuran kecil, berfungsi untuk mencerna sel-sel tubuh kamu yang sudah mati. Jadi mungkin pernahkah kalian berpikir kira-kira sel-sel di tubuh kamu tadi kan ada yang mati, kemudian itu kemana ya dibuangnya? Ternyata si monosit inilah yang memakan sel-sel tubuh kamu yang mati tadi ya. Kemudian dia juga berfungsi untuk memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan pertama dulu ya di tubuh kamu apabila ada infeksi bakteri mau masuk ke tubuh kamu. Oke, next. Berikutnya, komponen darah kita itu adalah keping darah atau trombosit ya. Di sini kamu lihat nih. Keping darah kita itu yang pertama dia berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Jadi kamu bisa ya mengalami luka yang tanpa kamu sadari itu dia akan keluar darah. Kalau kamu mengalami luka kemudian cukup dalam, terus darah kamu akan keluar. Nah, kalau kita normal itu kurang lebih ya 2 menit darah kita itu akan berhenti ya. Tapi kalau orang yang mengalami kelainan genetis misalnya hemofilia, dia butuh waktu untuk berhenti ya. Nah, saat terjadi luka ya, si trombosit ini dia akan keluar, kemudian dia akan berkumpul di areal luka tersebut ya. Berkumpul di area luka tersebut, nanti dia akan mengaktifasi yang namanya enzim trombokinase, yang mana enzim trombokinase itu dia akan merubah protrombin ya, akan merubah protrombin dengan bantuan vitamin K
kemudian ion kalsium nanti akan membentuk trombin ya. Trombin kamu itu akan nanti merubah fibrinogen, yang mana fibrinogen itu memang sudah ada ya di dalam darah kita, nanti akan menghasilkan benang-benang fibrin. Oke, di layar mungkin kalian udah ini ada melihat ya, apabila terjadi luka tadi, kemudian di layar itu Ibu tampilkan secara garis besarnya bagaimana proses pembekuan darah kita dalam bentuk bagan ya. Jadi apabila terjadi luka, tadi trombosit kita itu akan pecah ya, bukan pecah. Trombosit kita itu akan mengaktifkan yang namanya enzim trombokines ya. Enzim trombokines itu nanti akan menghasilkan protombin, yang mana protombin itu dia enzim yang belum aktif, dia harus dibantu oleh vitamin K, kemudian ion kalsium, sehingga apa? Dia akan menghasilkan yang namanya trombin. Ya, trombin itu dia akan mengubah fibrinogen yang memang sudah ada di dalam darah kita. Kemudian fibrinogen itu akan membentuk benang-benang fibrin sehingga luka kita itu tertutup, dalam artian darah kita itu berhenti mengalir. Artinya darah kita itu sudah beku. Dari pertama kalian menyimak, dapat kita simpulkan ya, darah kita itu mempunyai fungsi apa? Ya, yang pertama mengangkut oksigen sama CO2 itu adalah fungsi dari sel darah merah. Nah, di situ ada kata mengangkut sehingga tadi adalah darah kita, sistem peredaran darah kita itu disebut juga dengan sistem transportasi. Kemudian darah kita itu juga mengandung plasma darah ya. Plasma darah itu berarti yang mana tadi dia mengandung sari-sari makanan, kemudian zat sisa metabolisme, garam mineral lainnya yang diperlukan oleh tubuh ya. Jadi fungsi dari plasma darah kita itu adalah berfungsi mengangkut sari-sari makanan. Oke, yang berikutnya fungsi dari darah kita itu tentunya bisa mengedarkan panas di tubuh kita ya. Kemudian berperan aktif dalam memerangi bibit penyakit karena kita punya sel darah putih atau leukosit tadi. Lanjut kita coba latihan, tapi Ibu berikan dulu contoh soal yang biasa memang kompetensi kalian itu harus diuji pengetahuannya ya. Setelah kita belajar. Oke, yang pertama di sini adalah contoh soal ya. Di sini adalah pernyataan berikut yang bukan merupakan fungsi darah. Ya, apakah A mengangkut oksigen dan CO2 karbon dioksida, ya. Kemudian apakah B membunuh kuman, C meneruskan rangsang dari lingkungan atau stimul ke otak, D mengangkut sisa metabolisme, ya. Di jawaban ya pada contoh soal itu jawabannya adalah seperti yang kalian lihat adalah C. Kenapa? Karena yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau stimulasi dari lingkungan ke otak itu adalah fungsi dari sistem saraf kita, ya manusia. Oke, next kita coba latihan ataupun uji kompetensi, ya. Tujuannya di sini apa? Tujuan latihan kamu tadi kamu bisa diharapkan mendeskripsikan ya struktur ataupun fungsi ataupun bentuk sel-sel darah yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, latihan atau uji kompetensinya itu ada 3 soal. Ini kalian latihan aja ya. Yang pertama itu 1, darah kita itu berwarna merah ya. Kenapa? Atau karena apakah A banyak mengandung zat besi, B terdapat pigmen ya merah di dalam darah, atau C terdiri dari macam-macam zat penyusun, atau D mengandung hemoglobin. Oke, yang kedua soal latihannya itu berbentuk tidak tetap. Nah, berarti di sini kamu mengidentifikasi ciri-ciri dari komponen darah tadi itu kira-kira siapa ya? Ya, dia cirinya 1 bentuknya tidak tetap, kemudian dapat bergerak bebas di dalam pembuluh darah, jumlahnya normalnya itu kurang lebih 8
ya tiap milimeter kubik darah, kemudian itu merupakan ciri-ciri dari komponen darah apa ya. Yang nomor 3, di sini Ibu tampilkan gambar ya. Di sini kamu mengidentifikasi dari gambar tersebut itu sel darah siapa ya, apakah A sel darah merah atau B plasma darah, C keping darah, D sel darah merah. Oke, selamat mengerjakan, semoga kalian sukses. Silahkan kalian diskusikan atau tanya lebih lanjut bersama guru kalian di sekolah. Demikian pembelajaran kita hari ini bersama Ibu, yaitu tentang sistem peredaran darah. Ibu harapkan kalian tetap jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, ya. Kemudian sering mencuci tangan setelah beraktivitas dengan sabun ataupun air mengalir. Kemudian jaga jarak dengan perorangan. Jangan suka berkumpul, ya. Kemudian semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar di rumah di tengah situasi apapun, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.